Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda semuanya. Balik lagi di channelnya Mamah Jaya dan Jibril. Bismillah ya bun, saya mau share aktivitas saya lagi. Oh ya bun, apa kabarnya semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya lancar, ibadahnya lancar, hajatnya apapun dilancarkan oleh Allah. Bagi bunda atau keluarganya yang sedang sakit, sedang dalam kesusahan kesulitan, semoga sakitnya Allah sembuhkan, kesusahan kesulitannya Allah permudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi yang udah subscribe, like, comment, share gitu ya. Makasih banget gitu udah dukung saya, udah ngeklik video saya dari awal sampai akhir tanpa skip gitu atau di waktu yang aman gitu. Makasih banget ya bun ya. Semoga kebaikan-kebaikan bunda itu dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Bagi yang belum subscribe boleh ya di subscribe gitu biar channel saya makin berkembang. Lanjut ya bun, ini ke aktivitas. Saya lagi nilepin baju yang segunungan ini ya. Tadi itu saya lagi misah-misahin dulu ya antara punya saya dan teteh. Jadi teteh itu dibiarkan untuk melipat bajunya sendiri gitu ya bun. Ini tuh lipatan dari hari Sabtu ya, karena hari Sabtu ya ada hajatan tetangga itu ya. Saya tuh kayak gimana ya kalau ada hajatan tuh kayak ikut riweuh gitu. Jadi nggak males aja gitu, ada waktu mungkin tapi lebih ke ingin diem gitu ya. Jadi dari Minggu itu Sabtu itu akadnya. Nah, Minggu itu kebetulan kan hari Minggu ya, pengen leyeh-leyeh gitu. Jadi Sabtu, Minggu, dan Senin ini tuh ya. Ini Senin kemarin gitu ya bun, 3 hari gitu, jadi segunungan gitu ya bun. Itu saya sambil lihat filmnya Sidul Anak Sekolahan ya bun, film jadul gitu. Di sini siapa yang suka lihat film Sidul atau film-film jadul gitu ya bun? Saya tuh suka banget ya lihat film-film jadul kayak misal film Susana gitu ya, film Dono Kasino Indro, pokoknya yang jadul-jadul gitu saya suka gitu ya. Berasa flashback gitu ya bun, ngenang masa kecil gitu ya. Kalau film Sidul itu saya kalau nggak salah lagi TK ya, inget-inget lupa. Tapi pas SD itu sering diputar, mamah saya sering lihat gitu dan saya suka gitu. Nah makanya udah emak-emak juga kalau misalnya ada lagi ditayangin tuh saya suka lihat gitu ya. Saya juga dulu suka sama K-pop ya bun, sama drakor gitu ya, perfilman Korea gitu ya. Saya suka K-pop drakor itu sejak sebelum nikah ya bun, pokoknya 2009-an lah apa 2008 gitu ya, zamannya BBF gitu ya. Siapa di sini yang suka lihat drakor juga? Nah saya itu ya kebablasan banget ya dulu itu sampai ke apa ya bun ya, bisa dibilang tergila-gila gitulah gitu ya. Dari 2000 sekian ya, 2008 apa 2009 itu kan saya udah suka drakor gitu ya, film Korea dan K-pop gitu ya. Saya suka sama grup Big Bang gitu ya, sampai saya ngaku-ngaku VIP gitu ya. Kalau nama itunya VIP ya, kalau BTS tuh sekarang apa ya gitu ya, lupa, saya nggak ngeh gitu ya kalau untuk yang sekarang gitu. Nah kalau yang dulu tuh saya masuknya VIP gitu untuk Big Bang gitu. Itu tuh selama berapa tahun ya, pokoknya lama banget ya bun. Terakhir itu saya tobat. Maksudnya saya ngurangin lepas gitu ya, keluar dari perdrakoran Korea K-pop itu pokoknya pas corona ya bun waktu itu gitu. Berarti selama kurang lebih 10 tahun gitu. Udah berpuluh ratus drakor film gitu ya saya lihat. Sampai saya tuh juga pernah ya kelas online apa sih bahasa Korea gitu ya bun ya. Hafal-hafal sedikit gitu bahasa Korea ya, sampai segitunya pokoknya gitu ya. Alhamdulillah ya pas corona itu 2020 saya itu beberapa kali dengar ceramah dan kebetulannya membahas K-pop gitu ya, untuk para K-popers dan lain-lainnya gitu. Akhirnya saya sadar gitu dan saya juga merasa ya ini udah berlebihan gitu ya, sampai saya tuh sering streaming, apa bukan streaming ya dulu mah, apa sih, ngedownload yang pokoknya ngejar tayang gitu ya, pokoknya gitu ya. Kalau misalnya drakor-drakor yang seru gitu ya, kayak film-filmnya juga, terus ya ngikutin musik kesukaan gitu ya. Alhamdulillah saya dapet hikmah gitu ya bun, dapet apa ya namanya tuh hidayah gitu ya bun. Akhirnya ya saya
tinggalin lah untuk si K-pop dan perdrakoran gitu ya. Walaupun mungkin sekarang agak ada ya Bun ya, saya juga nonton-nonton dikit, cuman karena sekarang dikurangin gitu ya. Lihatnya juga yang sekarang tuh temanya enggak yang semua gitu ya, kayak romance yang kayak gitu enggak. Saya lihatnya tuh yang kayak kriminal kayak gitu, yang aman-aman aja ya. Maksudnya aman itu enggak ada yang tanda kutip gitu ya. Sedangkan ya bisa bunda-bunda tahu mungkin yang suka lihat drakor ya, sekarang tuh drakor udah benar-benar enggak seperti dulu gitu ya, untuk kontak fisik yang kayak gitunya gitu ya. Saya juga khawatir ya sama anak saya gitu ya. Saya sadar gitu ya waktu itu, alhamdulillah gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, sekarang paling lihat juga kalau misalnya yang kayak kriminal, kayak yang pembulian kayak gitulah, pokoknya yang cuman untuk hiburan gitu ya. Pokoknya itu tuh pengalaman terburuk ya, yang nggak boleh ditiru gitu sama siapapun. Alhamdulillah ya Allah gitu, saya bisa tersadar gitu ya selama itu gitu. Ya udahlah Bun, curhatnya gitu ya Bun. Semoga aja ya di sini yang sama kayak saya gitu ya, bisa komen-komen gitu ya pengalamannya sebagai K-popper atau mantan K-popper drakor gitu ya. Balik lagi ke video ya Bun, saya itu lagi mau bikin cobek basreng ya Bun, cemilan gitu. Nah ini tuh udah malam gitu ya Bun, sekitaran jam 8:30 gitu ya, sekecil juga udah bobo. Nah itu di meja makan makin sempit dan balatak aja ya Bun, ada akuarium, ada ikannya si kecil gitu sama teteh gitu ya. Udah lama gitu ya pengen diisi akuariumnya, cuman saya bilang males lah beli ikannya gitu, nanti siapa yang nguras, siapa yang ngurus gitu ya kan. Tapi ya kekeh gitu anak duanya pengen ikan gitu ya. Dan kemarin hari Minggu di kawasan BMX ya, belilah ikan gitu yang warna-warni sekresek seplastik gitu ya, dapat 10.000 4 ekor gitu. Dan ikannya kecil, jadi akuariumnya kegedean. Jadi kalau mau bagus ya harus beli lagi gitu. Dan mau disimpan di mana yang aman ya di meja makan gitu ya, dari jangkauan si kecil. Itu juga pengen digendong mulu ya, mau dikobok-kobok airnya gitu ya. Masya Allah, dia itu suka banget sama ikan gitu. Tapi ya tetap ya udah ada ikan di akuarium juga. Kalau sore mah keliling ke balong ya, ke kolam orang lain gitu ya, untuk lihat ikan gitu ya. Nah ini basrengnya ya Bun gitu, kalau di saya ini disebutnya basreng ya, apa ya nama singkatannya, pokoknya basreng gitu. Ini tuh digoreng ya, saya kasih apa tuh tepung ya biar nggak lengket gitu. Nah itu tutup toplesnya sama tikus gitu ya Bun. Ya Allah, nggak tahu kenapa, padahal tuh suka saya lap-lap kan gitu biar nggak ada minyak atau apa gitu. Tapi nggak tahu ya itu ada yang apa, nggak tahu ada bau apa mungkin gitu, jadi digigitin gitu ya, jadi bolong dikit tuh, sebel banget gitu ya. Di rumah saya itu ya tikus ada gitu ya Bun, karena belakangnya itu solokan gitu ya kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, solokan itu kayak sungai, aliran sungai kecil gitu ya Bun. Nggak pembuangan sih, karena ada pembuangan mah, itu mah aliran dari atas gitu kalau hujan kalau apa gitu. Nah itu saya minyaknya tambahin minyak bekas goreng ayam ya Bun. Saya pakein tepung karena biar nggak lengket ya pas digorengnya itu. Nah itu saya goreng gitu ya Bun. Enak loh Bun cobek basreng itu. Harusnya mah pakai cabai setan atau cabai merah ya, tapi nggak ada. Jadi saya pakainya cabai hijau, bawang merah sama kencur. Terus dikasihin sedap sapi biasa ya. Mohon maaf ya Bun, ada suara teriakannya si kecil. Itu yang tadi ngulek bumbunya papa ya, biar cepat aja gitu ya. Kalau papa mah suka cepat halusnya gitu ya, mungkin kekuatan laki-laki lebih besar. Nah ini saya gorengnya kegaringan ya Bun, harusnya tuh rada-rada setengah mateng atau nggak terlalu garing gitu, tapi ini saya kegaringan gitu ya, jadi diulek di si cobeknya itu kurang menarik dan kurang nempel gitu ya si bumbunya, padahal ini tuh enak banget gitu ya, Masya Allah. Warnanya juga kurang cantik ya, karena nggak ada cabai setan merah sama cabai rawit. Apa sih? Cabai rawit setan dan nggak ada cabai merah gitu. Nah itu tuh harusnya kalau misalnya rada setengah matangan lebih lah gitu, digitu-gitu lembek-lembek gitu ya. Ini tuh kekeringan gitu. Tapi tetap enak sih ya, untuk bumbunya pas gitu, nggak apa sih, nggak keasinan juga.
Cuman agak beda aja dari biasanya gitu ya. Dikontenin malah gagal. Ini teteh juga ikutan makan ya karena saya udah biarin ya kalau makan cabai mah gitu ya. Kalau makan cabai rawit gitu ya kayak cabai merah yang kayak gitu mah gitu, kecuali kayak Aida saus yang enggak puguh mah gitu saya masih nggak bolehin gitu, apalagi Aida ya itu bahaya banget gitu. Ini Masya Allah enak banget ya sambil lihat ini ya bun, ini tuh TV gitu ya. Si kecil udah bobo Masya Allah soleh gitu ya, akhirnya setelah drama persapihan gitu ya dia bisa bobo sendiri gitu ya. Jarang ya minta dodot walaupun ada dodot juga gitu Masya Allah. Ini videonya juga udah mau berakhir ya bun. Makasih yang udah ngeklik, udah nonton. Maaf kalau misalnya ada perkataan saya yang salah, perilaku saya yang kurang enak di bunda. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video saya bisa menghibur bunda di kala santai atau menemani bunda di aktivitasnya gitu. Dan berharap semoga sedikit banyaknya video saya ada manfaatnya atau menginspirasi gitu ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya bun. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bunda.